Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Kota Manado menemukan 113 pelanggaran pada proses pencocokan dan penelitian data pemilih yang dilakukan baru-baru ini. Taufik Bilfaki, anggota Bawaslu Manado, mengatakan pihaknya sudah melakukan penanganan atas pelanggaran yang terjadi. Proses pencocokan dan penelitian data pemilih atau coklit yang dilakukan Panitia Pemukhtahiran Data Pemilih sudah usai. Taufik Bilfaki selaku anggota Bawaslu Manado membeber sejumlah temuan pada proses coklit di Kota Manado. Dan temuan terbanyak yaitu Panitia Pemukhtahiran Data Pemilih terdaftar sebagai anggota partai politik. Oke, jadi Bawaslu Manado pada dasarnya sudah melakukan pengawasan secara melekat kegiatan pencocokan dan penelitian atau coklit yang dilakukan oleh Panitia Pemutakhiran Data Pemilih atau yang kita kenal dengan Pantarlih, jajaran KPU. Dari hasil pengawasan kami melihat memang semua berjalan lancar sesuai dengan waktu, tepat sasaran. Hanya memang ada beberapa catatan-catatan yang kami temukan. Misalnya adanya masyarakat yang ternyata belum ditempel stiker. Sementara dalam aturan sudah jelas yang namanya pencocokan dan penelitian itu harus setelah berkonfirmasi dan bertemu dengan pihak yang kategori calon pemilih, maka rumah yang bersangkutan itu harus ditempel stiker. Banyak sekali yang kami temukan tidak ditempel. Yang kedua, kalaupun ditempel tapi tidak ditulis. Nah, yang ketiga ini yang agak krusial. Kami menemukan ternyata ada beberapa Pantarlih yang namanya itu terdaftar di Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL. Artinya dia dikategorikan sebagai anggota partai politik. Namun kami langsung melakukan penanganan pelanggaran. Jadi pengawas pemilu kami di tingkat jajaran kecamatan dan kelurahan langsung meminta untuk melakukan pembersihan nama di SIPOL. Kecuali kalau yang bersangkutan benar-benar adalah orang partai politik. Menurutnya, temuan Bawaslu tersebut sudah dirangkum dan diserahkan ke pihak KPU dan telah ditindaklanjuti. Ia juga menambahkan permasalahan coklit terjadi hampir di seluruh kecamatan sekota Manado, namun ada 2 kecamatan yang paling mencolok. Kalau dari 11 kecamatan di Kota Manado, sebenarnya hampir seluruh kecamatan itu punya masalah, kan gitu. Tapi yang memang paling mencolok di sini adalah yang kami temukan, misalnya di Kecamatan Tuminting dan juga Kecamatan Malalayang. Yang kami temukan adalah adanya data-data pemilih yang sulit ditemukan, dan yang paling penting di di Tikala Pal 2, karena di sana ada data pemilih yang statusnya memiliki KTP Manado, terdaftar sebagai pemilih Manado, tapi domisilinya sekarang itu di Minahasa, ya kan? Itu ketika mau melakukan pencocokan dan penelitian itu kan nggak bisa, karena stiker harus ditempel di rumah. Nah, rumahnya status tanahnya milik kabupaten lain gitu. Nah, sehingga itu yang kemarin kami cukup alot dan cukup panjang untuk bagaimana mencari jalan keluar. Karena kita nggak mungkin mau meminta mereka harus ganti KTP Minahasa, itu urusan masyarakat dengan pemerintah kota. Diketahui KPU Kota Manado telah menetapkan daftar pemilih sementara untuk pemilu 2024 sejumlah 356.807 pemilih. Regina Mangke melaporkan untuk Kawanua TV.